Nikita Mirzani jadi tersangka dalam kasus dengan Dito Mahendra. Begini perjalanan kasusnya. Artikel diambil dari tribunnews.com. Artis Nikita Mirzani tengah menjadi sorotan lantaran tersangkut kasus dengan seorang pengusaha Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, sekaligus diduga kekasih dari Nindi Ayunda, Dito Mahendra. Dikutip dari Tribun News, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito terkait adanya dugaan kasus pencemaran nama baik. Bahkan penyidik dari Satreskrim Polresta Serang, Banten sempat menyambangi kediaman Nikita Mirzani selama 8 jam hingga dikabarkan akan melakukan penjemputan paksa. Upaya penjemputan paksa ini dilakukan lantaran Nikita Mirzani diduga mangkir dari panggilan polisi. Jadi polisi datang katanya mau menjemput dan menahan gue. Gue dilaporin sama Dito Mahendra, tuturnya pada Rabu 15 Juni 2022. Lalu bagaimanakah perjalanan kasus Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra ini hingga berujung adanya isu penetapan tersangka? Berikut ulasannya. Awal kasus disebut pencemaran nama baik via Instastory. Dikutip dari kompas.com, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra lantaran diduga melakukan pencemaran nama baik melalui Instastory. Kabid Humas Polda Banten Kombes Sinto Silitonga pun menjelaskan terkait laporan terhadap Nikita Mirzani tersebut. Konteksnya sendiri terkait dengan laporan yang dibuat oleh pelapor yakni DM sesuai dengan laporan polisi tentang Undang-Undang ITE, di mana yang menjadi objek dalam pelaporan adalah konten yang ada di Instastory NM, ujarnya Rabu 15 Juni 2022. Sinto mengungkapkan status Nikita saat ingin diperiksa adalah sebagai saksi dalam perkaranya tersebut. Namun terkait konten yang dimaksud, Sinto tidak menyebut secara rinci. Pihak terlapor sudah menjelaskan tentang konten tersebut dan isi konten tersebut juga sudah diinformasikan kepada penyidik, katanya. Didatangi polisi, Nikita Mirzani menduga karena laporan Dito. Di hari yang sama, kediaman Nikita Mirzani didatangi oleh polisi. Dikutip dari Tribun News, Nikita Mirzani mengungkapkan kedatangan polisi telah terjadi sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kedatangan polisi tersebut pun membuat Nikita Mirzani kebingungan lantaran ia tidak mengetahui apa kesalahan yang diperbuatnya. Namun dirinya menyebut kedatangan polisi karena laporan dari Dito. Gak tahu ini kenapa didatangi polisi, ungkapnya dalam live Instagram. Harusnya kan kalau mau menangkap dijelasin salahnya apa ya. Ini cuma taunya laporan Mahendra Dito, imbuh Nikita Mirzani. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga mengungkapkan sikap pihak kepolisian Serang Kota yang dinilai arogan. Polisi Serang Banten Kota arogan semua dari jam 3 pagi pada nggak ngantuk apa, katanya. Setelah didatangi polisi, Nikita Mirzani pun akhirnya menjalani pemeriksaan di Polresta Serang Kota pada Rabu 15 Juni 2022. Dikutip dari Tribun News, pemeriksaan ini menjadi kali pertama setelah Nikita Mirzani dinyatakan mangkir panggilan beberapa kali. Dalam konteks ini, kami sangat berterima kasih kepada NM yang kooperatif sudah datang ke Polresta Serang Kota dan memberikan keterangan kepada penyidik, ujar Sinto. Selain itu, Sinto menuturkan bahwa pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani masih berstatus sebagai saksi. Isu penetapan sebagai tersangka. Setelah diperiksa sebagai saksi, justru beredar kabar soal status terbaru Nikita Mirzani, yaitu ditetapkannya dirinya menjadi tersangka. Namun kabar tersebut pun ditepis oleh Humas Polres Serang AKBP Wahyu Imam. Dalam klarifikasinya, ia membantah adanya penetapan status tersangka terhadap Nikita Mirzani.
Kami memonitor dokumen yang beredar di media sosial tentang status saudari NM sebagai tersangka. Maka kami menjawab bahwa saudari NM belum kami tetapkan menjadi tersangka, tuturnya Sabtu 18 Juni 2022. Wahyu mengatakan pihaknya akan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dokumen yang beredar tersebut. Nikita Mirzani menyebut rumahnya sering diintai. Dalam kasus yang sedang dihadapinya, Nikita Mirzani mengaku rumahnya yang berada di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sering diintai orang yang tidak dikenal. Terbaru, ia melabrak sejumlah pria yang disebut mengintai rumahnya secara diam-diam usai menggelar konferensi pers. Dikutip dari Kompas.com, Nikita Mirzani pun langsung menghampiri gerombolan pria yang berjumlah 8 orang tersebut. Mereka mengaku sebagai mahasiswa dari salah satu universitas swasta di Jakarta. "Mau ngapain saya tanya?" tegur Nikita Mirzani dengan nada tinggi. "Saya bukan perampok, kebetulan kita lewat, kita berhenti lihat ibu lagi," diwawancara, ujar salah satu pria. Adu mulut pun tidak dapat dihindarkan antara Nikita Mirzani dan pria tersebut. Nikita Mirzani pun mengungkapkan bahwa ada orang yang mengintai rumahnya tidak hanya sekali terjadi. "Ini sudah bukan sekali dua kali, ini sudah keseringan. Apa kan gue bilang, nggak pernah bohong, gue bilang rumah gue diintai, terus gimana?" pungkasnya.